Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembahasan pendidikan agama Islam luar sekolah. Hari ini kita akan membahas sebuah lembaga pendidikan non formal yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, yaitu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai konsep, fungsi, dan manajemen PKBM secara mendalam. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah sebuah institusi pendidikan non-formal yang berbasis komunitas. Artinya, PKBM lahir dari masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, dan ditunjukkan kembali untuk masyarakat. Lembaga ini tidak bergantung pada birokrasi besar, tapi tumbuh dari kegiatan masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui pendidikan. PKBM menjadi wadah bagi mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal atau yang memiliki kebutuhan pelajaran yang berbeda, baik karena usia, waktu, ataupun kondisi ekonomi. Fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah. Dalam pendidikan Islam luar sekolah, PKBM memiliki fungsi yang sangat strategis. Pertama, PKBM memberdayakan masyarakat untuk belajar agama secara fleksibel. Misalnya, para orang tua yang sibuk bekerja di siang hari, mereka bisa mengikuti kajian agama di malam hari. Begitupun remaja, mereka bisa belajar di PKBM. Yang kedua, PKBM tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau pendidikan. Semua orang bisa belajar tanpa harus merasa rendah diri. Yang ketiga, melalui PKBM, masyarakat bisa meningkatkan pemahaman agama mereka. Bukan hanya belajar ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, PKBM berkontribusi dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan beragama di masyarakat. Jenis-jenis PKBM. Kegiatan yang dilakukan oleh PKBM cukup beragam tergantung kebutuhan setempat. Beberapa jenis kegiatan yang umum dilakukan meliputi: satu, pendidikan massa, yaitu pendidikan melibatkan banyak orang sekaligus. Yang kedua, pendidikan orang dewasa, seperti kursus baca Al-Quran bagi orang tua. Yang ketiga, pendidikan perluasan, misalnya pembelajaran tentang wirausaha Islami dan koperasi syariah. Yang keempat, pendidikan masyarakat, yaitu kegiatan yang meningkatkan kesadaran sosial dan budaya keislaman seperti gotong royong. Manajemen PKBM. Agar semua program di PKBM berjalan dengan baik, dibutuhkan manajemen yang tertata. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, sebuah PKBM minimal harus menjalankan 3 program pendidikan non-formal yang berbeda, memiliki perpustakaan atau taman baca masyarakat, dan menyusun silabus untuk setiap program yang dijalankan. Manajemen ini mencakup perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Fungsi manajemen dalam PKBM. Manajemen pendidikan luar sekolah di PKBM memiliki beberapa fungsi utama. Satu, identifikasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Dua, perencanaan, yaitu menyusun program sesuai hasil. Tiga, pengorganisasian, mengatur siapa yang melakukan apa dan bagaimana. Empat, pelaksanaan, menjalankan program sesuai rencana. Lima, evaluasi RKTL, yaitu rencana tindak lanjut. Fungsi ini tidak boleh dianggap sepele karena menentukan keberhasilan. Identifikasi adalah fondasi dari semua langkah manajemen. PKBM harus memahami siapa yang butuh belajar, materi apa yang dibutuhkan. Misalnya, jika mayoritas warga tidak bisa baca Al-Quran, maka PKBM perlu menyelenggarakan kelas tahsin atau tajwid dasar. Perencanaan. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka perencanaan bisa dibuat. Perencanaan mencakup prioritas skala, penyesuaian sumber daya, penyusunan jadwal, dan pengaturan target capaian. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan program ini bisa kacau dan tidak tepat sasaran. Pengorganisasian adalah bagaimana cara menata semua sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Di sini kita menetapkan peran
para koordinator dan pengelola. Jadi di sini juga kita bisa mengatur kegiatan. Pengorganisasian yang rapi akan mempermudah pelaksanaan dalam meningkatkan partisipasi warga untuk belajar. Pelaksanaan adalah jantung dari proses. Di tahap ini kita belajar mengajar dilakukan. Tutor menyampaikan warga, belajar aktif mengikuti, dan ada interaksi untuk membangun. Bahan ajar harus sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah melakukan penilaian terhadap proses belajar secara berkala agar bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Demikianlah pembahasan kita mengenai PKBM. PKBM bukan hanya sekedar lembaga pendidikan alternatif, tapi juga agen perubahan sosial. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita semua dan bisa menjadi inspirasi untuk mendukung gerakan belajar sepanjang hayat di lingkungan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.